Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro. Nah, apa itu inseminasi buatan? Inseminasi buatan atau inseminasi artifisial adalah pemasukan secara sengaja sel sperma ke dalam rahim atau serviks seseorang wanita dengan tujuan memperoleh kehamilan melalui inseminasi dengan cara selain hubungan seksual. Gambar berikut merupakan tahapan proses inseminasi, yaitu yang pertama ada tahap stimulasi sel telur, yang kedua yaitu pengambilan sperma, yang ketiga proses inseminasi, dan yang terakhir merupakan proses menunggu kehamilan. Inseminasi buatan bertujuan untuk meningkatkan jumlah sperma yang dapat mencapai saluran indung telur atau tuba falopi sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan. Inseminasi buatan dilakukan dengan cara menempatkan sperma langsung ke dalam rahim pada saat pelepasan sel telur atau ovulasi menggunakan kateter kecil. Sperma tersebut dicuci dan dipadatkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam rahim dengan menggunakan kateter melalui leher rahim. Lalu, inseminasi buatan umum dilakukan pada beberapa kondisi seperti jumlah sperma yang rendah pada pria atau penurunan motilitas sperma. Selain itu, inseminasi buatan juga dapat dilakukan jika pasangan mengalami infertilitas yang tidak diketahui jelas penyebabnya, atau endometriosis atau penurunan kualitas lendir serviks leher rahim hingga alergi pada air mani. Kemudian, untuk meningkatkan kemungkinan pembuahan, inseminasi buatan biasanya dilakukan sekitar periode ovulasi wanita atau pelepasan sel telur matang dari indung telur. Tingkat keberhasilan inseminasi buatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya usia wanita dan penyebab infertilitas. Jika dilakukan setiap bulan, inseminasi buatan memiliki tingkat keberhasilan hingga 20% atau per siklus. Lalu, proses inseminasi buatan melalui IUI atau inseminasi intrateurin, yaitu mengumpulkan sampel sperma yang didapatkan dari pasangan, pembersihan sperma untuk menghilangkan zat jenis lain dan hanya menyisakan spermatozoid motil, pembersihan serviks dengan kapas, proses penempatan sperma ke dalam rahim yang melewati serviks. Lalu, prosedur IUI membutuhkan waktu yang relatif singkat, yaitu sekitar 15 hingga 20 menit. Menit selanjutnya, dokter akan meminta Anda kembali 2 minggu untuk memastikan adanya kehamilan atau tidak setelah prosedur IUI tersebut. Lalu, langkah-langkah prosedur inseminasi buatan, meskipun tingkat keberhasilan kehamilan dengan teknik inseminasi buatan berbeda-beda dan tidak setinggi teknik lain, namun prosedur ini memiliki keuntungan berupa harga yang tidak terlalu mahal dan efek samping yang minimal. Inseminasi buatan juga merupakan prosedur yang singkat dan relatif tidak menyakitkan. Untuk melakukan prosedur inseminasi buatan, menentukan waktu ovulasi yang tepat sangat penting, sebab kemungkinan kehamilan yang tertinggi yaitu hingga sekitar 24 jam dari pelepasan sel telur. Untuk menentukan ovulasi dapat dilakukan alat tes ovulasi USG atau tes darah. Selain itu, bisa juga diberikan tes tambahan seperti suhu tubuh basal, tekstur lendir vagina, dan kelembutan leher rahim. Sperma yang akan digunakan bisa dalam kondisi segar ataupun dicuci dengan teknik khusus guna meningkatkan tingkat kesuburan. Proses mencuci sperma termasuk memiliki sperma dengan kualitas terbaik. Sebagian wanita akan mengalami kram perut atau selama prosedur. Ada juga yang mengalami pendarahan ringan setelah prosedur. Pihak wanita kemungkinan akan diminta berbaring 15-45 menit untuk hasil yang terbaik. Namun, terdapat kemungkinan pihak wanita diberikan oleh buat kesuburan yaitu sebelum minggu ovulasi, tergantung masalah kesuburan yang dialami. Yang perlu diwaspadai, obat tersebut meningkatkan kemungkinan kelahiran bayi kembar. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fertilisasi in vitro. Nah, menurut teman-teman, apa yang dimaksud dengan fertilisasi in vitro? Fertilisasi in vitro atau pembuahan in vitro atau IVF
IVV, yaitu sering disebut bayi tabung atau suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh sang wanita atau yang dilakukan di dalam gelas kaca. Proses ini melibatkan pemantauan dan stimulasi proses ovulasi seorang wanita, mengambil suatu ovum dan sel-sel telur dari ovarium atau indung telur wanita itu untuk membiarkan sperma membuahi sel-sel tersebut di dalam sebuah medium cair di laboratorium. Kemudian sel telur yang telah dibuahi atau zigot dikultur selama 2-6 hari di dalam sebuah medium pertumbuhan dan kemudian dipindahkan ke rahim wanita yang sama atau wanita yang lain dengan tujuan menciptakan keberhasilan kehamilan. Nah, pada gambar tersebut merupakan tahapan proses dari fertilisasi in vitro atau program bayi tabung. Yang pertama yaitu ada pengobatan, yang kedua ada pengambilan sel telur pada wanita dan sel sperma pada laki-laki, lalu yang ketiga yaitu ada pembuahan dengan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam cawan atau secara konvensional. Yang terakhir yaitu penanaman embrio dalam media kultur. Lalu siapa yang bisa menjalani fertilisasi in vitro? Fertilisasi in vitro ini direkomendasikan bagi mereka atau pasangan yang memiliki masalah kesuburan, misalnya gangguan fungsi sperma dan masalah genetik, endometriosis, hingga permasalahan ovulasi. Program bayi tabung ini juga bisa menjadi salah satu pilihan pengobatan jika pengobatannya tidak invasif sebelumnya gagal dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa fertilisasi in vitro yaitu suatu proses fertilisasi pembuahan buatan dalam suatu media yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan spermatozoa dan ovum di luar tubuh individu. Lalu, ada beberapa tahapan yang mesti dilakukan seseorang yang ingin menjalani program bayi tabung. Pertama, mereka akan menggunakan obat untuk mengontrol waktu pematangan telur. Obat ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah sel telur yang lebih banyak dalam satu siklus ovulasi yang dipantau menggunakan USG. Tahap selanjutnya, sel telur akan diambil melalui operasi kecil dengan bantuan USG sebagai penuntun dari rongga pelvis. Kemudian dilakukan pengumpulan sperma yang akan membuahi sel telur dan dilanjutkan dengan inseminasi, yaitu ketika sel telur dan sperma ditempatkan dalam inkubator di laboratorium. Nah, sekarang sudah terjadi pembuahan. Ketika sudah terjadi pembuahan dan pembelahan sel, selanjutnya sel telur akan menjadi embrio dan dipindahkan ke dalam rahim antara hari pertama hingga hari ke-6 setelah terbentuk. Nah, hanya itu penjelasan dapat saya sampaikan. Apabila ada Wassalamualaikum kesalahan kata, warahmatullahi saya mohon wabarakatuh. maaf.